Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Trehelia dengan NIM 1930202155 dari kelas P5 2019. Baiklah, pada video kali ini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu mengenai macam-macam metode pembelajaran. Metode pembelajaran banyak macamnya, tetapi ada sejumlah metode pembelajaran yang mendasar, sedangkan selebihnya adalah kombinasi atau modifikasi dari metode tersebut. Secara umum, metode yang biasa digunakan di dalam proses pembelajaran di kelas yaitu ada 4. Yang pertama, metode ceramah. Yang kedua, metode diskusi. Yang ketiga, metode kerja kelompok. Dan yang keempat yaitu metode campuran. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang metode ceramah. Metode ceramah adalah suatu cara penyampaian bahan secara lisan oleh guru di depan kelas. Peran seorang murid di sini sebagai penerima pesan, mendengar, memperhatikan, dan mencatat keterangan-keterangan yang telah dijelaskan oleh guru. Metode ini layak dipakai oleh guru apabila pesan yang disampaikan berupa informasi, jumlah siswa terlalu banyak, dan guru adalah seorang pembicara yang baik. Kelebihan dari metode ceramah ini yaitu penggunaan waktu yang efisien dan pesan yang disampaikan dapat sebanyak-banyaknya, pengorganisasian kelas lebih sederhana, dapat memberikan motivasi terhadap siswa dalam belajar, dan fleksibel dalam penggunaan waktu dan bahan. Sedangkan kelemahan metode ceramah yaitu guru seringkali mengalami kesulitan dalam mengukur pemahaman siswa. Siswa cenderung bersifat pasif dan sering keliru dalam menyimpulkan penjelasan guru, dapat menimbulkan rasa pemaksaan pada siswa, dan cenderung membosankan sehingga perhatian siswa menjadi berkurang. Yang kedua yaitu metode diskusi. Metode diskusi adalah suatu proses yang melibatkan dua individu atau lebih, berinteraksi secara verbal dan saling berhadapan, saling bertukar informasi, saling mempertahankan pendapat, dan memecahkan sebuah masalah tertentu. Kelebihan metode diskusi yaitu suasana kelas lebih hidup, dapat menaikkan prestasi kepribadian individu. Kesimpulan hasil diskusi mudah dipahami oleh siswa. Siswa belajar untuk memahami peraturan-peraturan dan tata tertib dalam musyawarah. Adapun kelemahan metode diskusi yaitu siswa ada yang tidak aktif, sulit menduga hasil yang dicapai. Siswa mengalami kesulitan mengeluarkan ide-ide atau pendapat mereka secara ilmiah dan sistematis. Yang ketiga, metode kerja kelompok. Istilah kerja kelompok mengandung arti bahwa siswa-siswa dalam suatu kelas dibagi ke dalam beberapa kelompok besar maupun kelompok kecil yang didasarkan atas prinsip untuk mencapai tujuan bersama. Adapun langkah-langkah yang harus ditempuh dalam pelaksanaan metode kelompok yaitu yang pertama menentukan kelompok, yang kedua memberikan tugas-tugas kepada kelompok, yang ketiga pengerjaan tugas pada masing-masing kelompok, dan yang keempat penilaian. Kelebihan metode diskusi kelompok yaitu melatih dan menumbuhkan rasa kebersamaan dan toleransi, adanya kerjasama yang saling menguntungkan antara individu dalam kelompok, menumbuhkan rasa ingin maju dan persaingan yang hebat. Yang kedua, adapun kelemahan metode diskusi kelompok yaitu memerlukan persiapan yang agak rumit, harus diawasi oleh guru dengan ketat agar tidak timbul persaingan yang individu akan terabaikan, dan jika tidak dibatasi waktu tertentu, maka akan cenderung terabaikan. Yang keempat yaitu metode campuran. Metode campuran atau electronic method yaitu dapat diartikan campuran kombinasi atau gado-gado dalam bahasa Indonesia, yaitu metode-metode pilihan. Metode campuran yaitu cara menyajikan bahan pelajaran di depan kelas dengan melalui macam-macam
kombinasi beberapa metode, misalnya metode ceramah dengan metode diskusi, bahkan dengan metode lainnya dapat dipakai atau diterapkan dalam suatu kondisi pengajaran. Oleh karena itu, metode ini campuran dari unsur-unsur yang terdapat dalam metode-metode lain. Dalam praktiknya, metode campuran ini dapat diterapkan oleh seorang guru dalam suatu situasi pengajaran di depan kelas dengan persiapan yang baik dan sungguh-sungguh dalam mempraktikkan metode ini. Hal ini dikarenakan kemampuan guru dalam menguasai bahan itu sendiri perlu latihan praktik terus agar mampu menguasai berbagai metode. Suatu keharusan bagi seorang guru adalah menguasai berbagai macam metode-metode dan menerapkan secara bervariasi di kelas secara bersungguh-sungguh. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam kata-kata. Lebih dari kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.